atau nggak tahu makna di balik ritual-ritual tersebut. Nah, gimana kita, mungkin bisa cerita pengalaman sendiri, gimana kita bisa bergerak dari pelajaran-pelajaran agama Islam atau pengertian-pengertian agama Islam yang sebatas ritual doang pada diskusi-diskusi yang lebih dalam, yang lebih spiritual dan bermakna gitu. Thank you. Jawabannya proses. Ya semuanya itu proses. Dulu saya juga sering ditanya anak-anak SMA, ketika di Jogja sering ditanya anak-anak kuliah, gimana Gus kalau sholat supaya ingat Allah, terus padahal saya tidak paham lafaz-lafaz itu, kalimat-kalimat itu maknanya apa. Ya saya jawab, setidaknya kamu dengan sujud tahulah harus tunduk kepada siapa, kepada Zat yang Maha Besar, Allahu Akbar. Jadi kalau kaidah di kitab usul fikih, la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Kalau tidak bisa semua secara total, ya sebagian-sebagiannya kita tahu lah. Misalnya makna-makna ayat Quran susah, ya Allah Akbar, Allah Maha Besar. Ketika sujud, implementasi dari ketundukan seorang hamba kepada Allah. Terus ada yang sedang punya banyak masalah, sebesar-besar masalah kita. Bagaimana kita bisa melatih diri agar akhlak kita lebih kuat, terutama kan kita semua kuliah di luar dan mungkin di negara-negara beda, values atau nilai-nilainya juga berbeda. Jadi begini ya, ketika saya pernah diundang komunitas NU di Korea Selatan, paling setahun yang lalu. Saya itu dulu, Mbak Najwa, kalau baca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Ya Allah, Engkau dipuji di semuanya alam Engkau, baik di langit maupun bumi. Saya berpikir, lalu pujian yang di bumi ateis atau bumi komunis gimana gitu. Tapi setelah saya di Korea, ternyata banyak tenaga kerja dari berbagai negara yang bikin masjid, yang sujud. Begitu juga saya sering punya teman yang kuliah di Inggris, di Jerman, mereka juga cerita masih ngaji saya lewat internet, lewat YouTube. Nah, dengan tradisi ilmu yang benar, akidah yang benar, hadihi ardullah, misalnya ini bumi Allah, sehingga utang jasa Anda hanya kepada Allah, ini air juga ciptaan Allah, sehingga utang jasa kita ya sama Allah. Sehingga dengan demikian, meskipun ada negara yang tatanannya bagus, yang seakan-akan lebih baik dibanding Indonesia, itu tidak mendikte kita, karena kita pertama merasa utang jasa sama Allah, bukan ada yang lain gitu. Karena bumi yang kita injak milik Allah, air yang kita minum milik Allah. Nah, bahwa orang melupakan Allah karena tadi berpikirnya sudah sangat melenceng ya, dikira itu negara baik, tertib, kemudian jasanya manusia itu. Oke, kita ngakui, tapi nomor satu tetap jasanya Allah Ta'ala. Sehingga saya kadang baca Quran, wah Quran ini tahadus bin iman. Kadang nggak kuat tak teruskan ketika Allah ngendikan misalnya nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Bu ya, sang bikin langit bumi, bikin air itu yang menciptakan. Bu ya, kamu ngakui itu saya gitu. Karena sudah banyak yang nggak ngakui, akhirnya hubungannya sama makhluk bukan sama Allah. Ya kira-kira gitu. Atau nggak tahu makna di balik ritual-ritual tersebut. Nah, gimana kita, mungkin bisa cerita pengalaman sendiri, gimana kita bisa bergerak dari pelajaran-pelajaran agama Islam atau pengertian-pengertian agama Islam yang sebatas ritual doang pada diskusi-diskusi yang lebih dalam, yang lebih spiritual dan bermakna gitu. Thank you. Jawabannya proses. Ya semuanya itu proses. Dulu saya juga sering ditanya anak-anak SMA, ketika di Jogja sering ditanya anak-anak kuliah, gimana Gus kalau sholat supaya ingat Allah, terus padahal saya tidak paham lafaz-lafaz itu, kalimat-kalimat itu maknanya apa. Ya saya jawab, setidaknya kamu dengan sujud tahulah harus tunduk kepada siapa, kepada Zat yang Maha Besar, Allahu Akbar. Jadi kalau kaidah di kitab usul fikih, la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Kalau tidak bisa semua secara total, ya sebagian-sebagiannya kita tahu lah. Misalnya makna-makna ayat Quran susah, ya Allah Akbar, Allah Maha Besar. Ketika sujud, implementasi dari ketundukan seorang hamba kepada Allah. Terus ada yang sedang punya banyak masalah, sebesar-besar masalah kita. Sekarang banyak orang membenarkan hal dengan mengatakan, oh saya hanya mengikuti hati saya. Dan mungkin hal-hal itu mungkin bisa aja kurang baik atau mungkin tidak, ya mungkin saja hal itu tidak benar atau bisa menyakiti orang lain. Jadi pertanyaanku adalah,
apakah hati itu selalu benar, dan jika tidak, bagaimana kita bisa mengasahkan hati kita agar mungkin lebih sering benar. Oh ya, ini tadi yang membicarakan hati tadi. Tidak hati kamu dengan ilmu, ilmu dengan rasa. Iya, jadi begini. Ada yang dinamai hati nurani, ya kan? Tapi hati nurani itu tidak selalu benar. Karena hati nurani itu dibentuk oleh lingkungan, oleh budaya, oleh pengetahuan. Kalau ini keliru, bisikan hatinya keliru. Kira itu orang-orang itu ada diberikan oleh Syekh Abdul Halim Mahmud, ada bukunya menyangkut itu. Dia bilang, kamu kira itu filosof Yunani yang melecehkan perempuan, kira-kira hati nuraninya tidak ada. Itu kaum kapitalis, apa hati nuraninya lebih rendah daripada orang komunis? Semua punya hati nurani, tapi hati dibentuk oleh ini. Hati nurani kalau mau benar harus dibentuk berdasarkan cahaya ilahi. Ya toh? Itu yang membentuk nurani. Kalau sudah terbentuk itu yang Nabi. Jadi yang sudah terbentuk itu yang Nabi katakan apa itu? Istafti qalbak. Jadi kalau sumbernya, isinya salah, ya ininya salah. Tapi ikuti Al-Quran. Bagaimana itu Al-Quran? Allahu nurus samawati wal ardi. Dia yang memberi cahaya. Akal diberinya, hati diberinya, ilham diberinya. Ini kumpulan, itu hati nuraninya pasti benar. Tapi kalau sumbernya, ya toh, jadi banyak orang berkata hati nurani. Enggak, hati nurani bisa salah. Tergantung dari mana sumbernya hati Dari mana sumbernya? dan sumber segala sumber Al-Quran. Sumber segala sumber Al-Quran, ya kan? Oke. Jadi mengasah hati untuk Nah, di benar situ dengan pentingnya belajar orang Al-Quran. ngaji. Betul, ngaji lagi. Iya kan, ngaji lagi, Quran lagi. Seperti contoh gini, ada orang ibunya meninggal terus cerita ke saya, Gus ini susah karena harta banyak saya habis untuk menghormat ibu, atau akhirnya meninggal juga. Setelah saya beri pencerahan, kamu harus bangga, uang kamu habis untuk kebaikan ngerawat ibu. Kayak apa kalau habis untuk membiayai hal-hal yang buruk? Akhirnya bisa syukur ini. Jadi ilmu lagi. Sama seperti kita misalnya demi hal yang nggak benar mau dibiayai 2 juta, kata kamu penting. Tapi secara syariat ada ibu kita, ada keluarga kita yang lebih mendesak. Sehingga kalau ngaji terus ngerti bahwa yang kita inginkan ini nafsu apa hati. Jadi yang kita katakan hati jangan-jangan nafsu. Ya. Jadi itu makanya ada ayat in tattaqu hayaj'al lakum furqanan. Sudah kamu takwa secara benar, pasti hati kamu tahu pembeda yang hak dan yang batil. Nah itu yang dimaksud Nabi istafti qalbak, itu yang sudah kelas itu, yang sudah kelas-kelas itu. Tapi kalau yang latar belakangnya macam-macam terus tanpa punya nurani ya tadi ya sebetulnya nafsu pasti. Kalau kita sudah berusaha mencari calon istri tapi belum berhasil, dapat putus, apakah tandanya kita harus pasrah, Gus? Harusnya mulai usaha juga sudah sambil pasrah. Dari awal harus sudah pasrah. Iya. Ini mesakno, Gus. Ini belum dapat putus. Coba tolong ditenangkan. Kalau saya dukun sih terus tak kasih haji-haji, berhubung saya ada dukun ya. Nasihatnya ya sabar aja sambil berusaha. Oh, itu terus berusaha. Saya mau jawab singkat. Kalau Anda mau pasangan laki-laki bagi perempuan, perempuan bagi laki-laki yang sempurna, kawinnya di sorga. Di dunia ini tidak ada yang tidak berkekurangan. Jadi itu pilihlah. Ada pilihan, pilihlah yang agamanya baik. Okay. Setelah itu nanti pilih yang lain. Kan fasfar bizatidin tariwat yadak. Oke. Jadi jangan mencari yang sempurna. Jangan mencari yang tetap sempurna. usaha. Tidak mungkin dapat yang sempurna. Semua ada kekurangannya. Yang sempurna lamunan saja. Iya. Lamunan saja. Di lamunan. Nisrin, jangan cari yang sempurna. Ini nggak apa-apa.